influencer dengan jumlah followers yang luar biasa, kita semua pasti tahu. Tapi bagaimana konten yang dia tayangkan, yang dia kemas di YouTube-nya, di Instagram-nya, di media sosialnya bisa mendorong orang untuk berbuat baik. Nah, ini cerita yang akan saya sampaikan kepada semua yang menonton acara ini. Tentu Anda sudah tahu siapa dia? Baim Wong. Apa kabar, Baim? Baik dong. Baik, selalu baik ya. Walaupun ini situasinya sulit. Dan aku dengar-dengar di dunia hiburan ini juga terdampak ya. Nah, kalau Baim dan istri bagaimana? Apa yang terjadi? Kalau kita itu sebenarnya kalau digital itu alhamdulillah emang beda ya. Malah internet itu terkadang dia itu kalau nggak salah naiknya 50-60%. Dan kalau YouTube itu kan dia lebih ke internet. Jadi ya alhamdulillah kita ada pemasukan. Boleh tahu nggak followersnya sekarang berapa ya? Jangan diambil dong. Bukan, untuk menunjukkan pengaruh di sini. Saya di Instagram itu 12,4. Terus kalau di YouTube itu berapa ya? 13,1 nggak salah. Wow, jadi sebanyak itu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, kita ikuti dulu liputan berikut ini. Melihat kondisi akibat pandemi COVID-19, sejumlah publik figur tergerak melakukan berbagai macam aksi sosial. Salah satunya Muhammad Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Baim Wong. Lewat gerakan memakai masker atau gemas, Baim membagikan jutaan masker secara gratis ke seluruh Indonesia. Suami dari Paula Verhoeven ini mengaku dana untuk berbagi masker didapat dari donatur. Baim juga menggalang dana yang digunakan untuk berbagi makanan bagi tenaga medis, menyediakan alat pelindungan diri APD, hand sanitizer, dan membantu warga yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kami dari Rumah Sakit Serta Elizabeth Surya Batam mengucapkan terima kasih kepada Baim Wong atas bantuan APD-nya. Kegiatan sosial Baim ini mendapat apresiasi dari netizen dan juga CEO YouTube Global, Susan Wojcicki. Susan menilai konten YouTube Baim memiliki pesan positif terutama saat pandemi COVID-19. Sebelum merebaknya COVID-19, Baim sudah sering melakukan berbagai kegiatan sosial lewat eksperimen sosial di kanal YouTube-nya. Baim sering berbagi uang. Kalau orang baik sama saya, tuh lihat tuh itu. Bagi-bagi ya. Tuh lihat tuh itu. Bagi-bagi ya. Ia juga membangun rumah bagi 2 keluarga tidak mampu di Banten. Nah, Baim, kalau lihat konten-konten YouTube-mu itu, apakah memang dari awal sudah ada kesadaran untuk memanfaatkan YouTube ini untuk berbagi cerita-cerita kebaikan? Nggak ada sebenarnya. Malah saya awalan itu sebenarnya jahilin orang ya, saya jadi kakek-kakek, tapi waktu itu nggak banyak viewernya, cuman saya senang iseng ya, dan akhirnya nggak tahu kenapa saya itu yang orang gila itu banyak banget yang nonton. Jadi di situ saya dan pesannya itu dapat banget. Saya juga nggak tahu itu adalah prank atau nggak sosial eksperimen. Saya cuma ngelakuin apa yang saya suka aja, yaitu jahilin orang. Tapi di situ malah jadi Korea saya yang orang-orang menunggu apalagi nih berubahnya abis ini. Terus habis itu senangnya mereka ketika kalau saya tuh berbagi itu memang tidak direncanain ya. Memang saya tuh memang suka kalau orang itu senang aja, bukannya istilahnya saya menjadikan itu adalah core saya. Cuma kesininya nggak tahu kenapa saya senang ketika dampaknya positif banget buat orang. Dan saya juga menyadari ketika saya di Bogor ya waktu itu, saya ingat banget saya di Bogor dan ada satu laki-laki yang umurnya juga udah 40-an, dia 42 atau 45. Tiba-tiba dia meluk saya, habis itu dia bilang terima kasih dan dia tuh nangis. Kenapa? Nah
ya. di situ saya berpikir, saya itu di situ berpikiran kalau dia bilang sendiri kalau saya merubah hidupnya dia dari pola untuk melihat kehidupan seperti apa, jadi lebih istilahnya melihat ke bawah, dan di situ dia nangis. Nah di situ saya baru sadar ketika memang hidup saya itu berpengaruh sebegitunya sama orang lain. Saya juga menjauhkan ya kalau saya itu dibilang orang yang baik, orang yang jujur, orang yang ikhlas, karena menurut saya itu beban berat banget buat saya itu terkadang nggak mau dianggap orang itu malaikat, makanya kadang-kadang orang di depan banyak itu ya kayak saya juga kadang-kadang suka marah dan saya bilang sama dia, ya ini saya bilang saya ngelakuin apa yang saya mau, bukan ya saya ngelakuin untuk dipuji sama orang, malah saya takut pujian orang. Saya memang kalau di kehidupan tuh kayaknya udah ngalamin semuanya ya, dari bisnis bangkrut, dari saya difitnah, dari apa, jadi sekarang tuh seperti kayak melihat kejadian tuh kayak oke, jangan sampai gua ada kejadian seperti itu, oke, gini, jadi semuanya itu benar-benar saya ngelihatnya kehidupan ini untuk kasarannya ya kayak pura-pura aja ya, sebenarnya akhirat yang sebenarnya asli. Boleh tahu nggak perjalanan hidupmu sebenarnya seperti apa? Kalau naik turun, turunnya itu seperti apa? Oke, saya yang paling terasa itu tahun 2012. Saya punya restoran dan itu bangkrut, tiba-tiba juga ya teman-teman saya, karena saya pencetusnya ya, ada yang benci saya juga, ada yang bilang saya nipu, ada yang ini banyak lah, terus tiba-tiba juga uang saya semuanya istilahnya habis, tiba-tiba ada supplier yang nagih saya tuh 1,5 M ya, yang sebenarnya saya nggak punya uang lagi, saya nggak bisa ngadu ke siapa-siapa, teman nggak ada juga, udah mikir yang aneh-aneh, tapi saya nggak bisa nyalain semuanya, akhirnya saya cuma ngejalan hidup dan cuma ngadu aja waktu itu ya, benar-benar saya nggak tahu saya harus ngapain, kayak cuma nunggu sholat aja ngadu, kenapa ya saya di posisi seperti ini ya, kenapa salah saya itu apa ya, saya bilang. Tapi selama itu saya 2 tahun ya, 2 tahun 3 tahun seperti itu, tiba-tiba nggak tahu gimana semuanya itu saya kan nggak pernah kemana-mana, tiba-tiba teman-teman saya satu-satu datang ke rumah saya dan akhirnya minta maaf karena ditahu kejadiannya sebenarnya seperti apa. Dan setelah itu rezeki saya nggak tahu kenapa berkali-kali lipat, dan di situ saya benar-benar percaya apa yang namanya maha adil. Tapi kita nggak tahu ya, kita benar-benar kayak ini loh, kita harus di bottomnya kita dulu kalau mau kita menjadi kesuksesan yang istilahnya tinggi ya. Saya nggak tahu ya, ternyata Allah melihatnya itu adalah dari hasil kerja kerasnya kita selama ini, bukan dari istilahnya apa yang kita gelutin. Tapi saya ada nih target nih, sebulan saya mau segini aja dari ini. Tiba-tiba ya cuma dikitin doang sama Allah, yang istilahnya YouTube saya nggak tahu dari mana. Tiba-tiba dalam 3 bulan, 6 bulan sebanyak itu, tiba-tiba setahun sekarang saya sebanyak ini, dan penghasilannya itu menjauh dari ekspektasi saya. Jadi kalau saya bilang tuh memang kita kalau misalkan melakukan sesuatu kerja keras aja gitu loh, tergantung Allah ngasihnya dari mana, kita juga tahu, tiba-tiba dapetnya dari situ. Cuma terkadang orang-orang kesalahannya sekarang itu dia selalu mendikta Allah itu adalah salah dulu, apalagi misalkan dia kena musibah ya, kayak sekarang lah kita pandemi ini ya, orang selalu berpikiran kok kenapa gini, tapi nggak tahu sebenarnya ada rencana Allah yang paling indah tuh di paling sana tuh, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, atau 5 bulan, 6 bulan. Tapi jangan sampai mengeluh apa yang dikasih sama Allah walaupun itu adalah musibah. Itu yang saya belajar. Nah, dari pengalamanmu nih, ya, kamu udah pernah jadi apa aja selama ini? Nyamar jadi apa? Jadi orang gila, cuman orang gila enggak lagi gara-gara saya takutnya ada orang yang memang keluarganya seperti itu, jadi saya menjagalah takutnya perasaan mereka ya. Terus paling saya tuh jadi satpam, jadi Pemulung, banyak petugas sih ya, kebersihan. cuman iya sebenarnya saya ngelakuin itu kan sebenarnya menutupi jati diri ya, dalam arti saya mau ngisengin orang ini dulu gitu loh, sebenarnya itu sih dari nyamar. Baik. Kenal saya dulu. Nah, tiba-tiba. dari pengalaman ya nyamar, karena di ujung penyamaran kan pasti ada sesuatu yang baik berikan kepada orang-orang. Nah, yang aku mau tanya, dari respon yang Baim terima dengan penyamaran itu, apa kesimpulannya? Apa lebih banyak orang yang cuek, yang nggak peduli, yang hatinya tidak tergerak, atau sebaliknya banyak orang yang sebenarnya baik berada di sekitar kita? Kini 95% mereka semua merespon baik ya.
95% dan 5%-nya itu sebenarnya baik juga, cuman dari dia mengekspresikan mukanya itu nggak bisa istilahnya karena mungkin kelihatan, nggak tahu deh, saya juga nggak tahu, cuma 95% itu banyak banget dari setiap apa yang saya lakuin itu mereka pasti responnya sangat baik. Oke, Mbak Im, nanti habis ini cerita ya apa yang kamu lakukan selama pandemi COVID ini ya. Dan kemudian bagaimana pandanganmu tentang semangat gotong royong yang selama ini cukup kuat terlihat di masyarakat Indonesia. Baik, nanti jawabannya akan kita dengarkan. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus ya di acara Kick Candy dan masih ngobrol dengan Baim Wong. Baim, ini kan kamu sudah banyak sekali menyampaikan konten-konten kebaikan sebelum COVID ya, artinya bukan karena COVID kemudian kamu ikut berbuat baik, tapi jauh hari sebelumnya kamu sudah melakukannya ya untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena aku ingat persis ada cerita tentang keluarga miskin di Banten yang kamu bantu. Nah, mungkin semua orang yang ada di sini yang nonton acara ini tidak sempat atau belum melihat, mendengar apa yang kamu lakukan. Itu ceritanya gimana? Kalau yang Banten itu saya agak menarik ya. Jadi saya itu ada acara suatu TV lah, acara TV. Saya jadi hostnya dan tiba-tiba kita datengin lah 2 keluarga itu. Saya nggak kaget ketika maaf ya dari TV-nya ngasihnya sedikit. Tiba-tiba saya malah kasihan sendiri dan akhirnya saya selipit dari saya dan tiba-tiba setelah saya pulang malah kepikiran lagi mereka. Saya itu kadang-kadang orangnya sangat sensitif sih, belum masuk itu terlalu sensitif terkadang. Akhirnya saya balik lagi ke sana dengan bilang ya karena yang satu keluarga itu dia pindah-pindah sudah sekitar 7 kali 8 kali, dan kalau misalkan yang satu lagi itu dia rumahnya sudah nggak layak ya, dan nggak pakai keramik, pakai tanah liat segala, terus kalau hujan bocor, bolong-bolong, saya kerasa kalau hujan aja sih pas itu beceknya minta ampun. Jadi saya kesana lagi dan saya bilang sama dia, saya akan bangunin rumah ya buat kalian. Nah itu serunya itu, nah tadi itu adalah ketika saya mau pertama kali posting gitu, sebenarnya 2 tahun yang lalu. Iya, kenapa ya? Dan saya masih bergumul di kepala saya antara ini postingan akan ria atau enggak ya, saya bilang. Karena takutnya akan jadi riak gitu loh, ininya semua itu masih bergumul antara iya dan enggak. Akhirnya saya nggak tayangin. Saya nggak tayangin yang akhirnya saya tetap bikin, saya beli tanah buat mereka, habis itu saya bangun, itu prosesnya agak lama ya, sekitar 2 tahunan. Nah jadi yang paling menarik itu ketika itu saya malah posting yang lain dan akhirnya itu positif lah semua komennya, dan akhirnya saya berani untuk tayangin yang rumah itu. Akhirnya udah alhamdulillah baru 2 hari kemarin saya ke sana, nangis juga sih, benar nangis. Kenapa nangis? Saya terima kasih banget teman. Nangis lah melihat terima kasih, dan mereka nggak kepikiran sama sekali punya rumah yang punya istilahnya atas nama mereka sendiri. Kenapa saya melakukan ini semua? Karena saya itu percaya gitu loh. Dan di sini juga ada menurut agama saya di Quran itu dibilang kalau misalkan saya berpikir kalau keluarga itu melakukan kebaikan di rumah itu kayak sholat, memberi makan ke anaknya, ataupun istirahat gimana, itu pahalanya sedikit akan ke kita. Jadi itu yang sangat saya percaya, dan kenapa sampai sekarang saya juga gampang sekali untuk buatin orang apa atau enggak ngasih orang ini, karena saya tahu dari uang itu misalkan dia menjadi sesuatu pasti sedikit pahalanya akan ada ke saya. Sama seperti kita buat masjid ya, sama persis itu cita-cita saya sih buat masjid dari dulu. Mau banget ketika saya misalkan sudah nggak ada dari ini, tapi tetap kita didoain sama orang-orang yang di masjid itu. Jadi saya sangat percaya dengan apa ada yang namanya akhirat, istilahnya pahala yang kita tabung, itu saya percaya banget, makanya saya ngelakuin ini semua. Nah, waktu bangun rumah 2 keluarga di Banten ini, uangnya uang Baim pribadi? Iya, uang saya pribadi, malah kaget. Kok mahal? Saya bilang, mana harus saya bilang kan begitu waktu itu, masih ada gitu. Oke.
Baik, menarik sekali ya, karena harusnya kalau mau cuma sebagai pencitraan dan ini cuma program televisi, harusnya udah berakhir di situ. Tapi hati kecil tampaknya nggak bisa dibohongin ya, bahwa ada sesuatu yang mengganjal sebelum kita betul-betul membantu keluarga tersebut. Ini hal yang juga aku baru dengar dan menurut aku positif sekali, Pak Em. Terima kasih untuk itu. Nah, kalau aku dengarkan Mbak Em juga punya gerakan berbagi masker, bahkan puluhan juta masker. Nah, itu bisa cerita itu. Ada yang bilang banyak spekulasi, malah yang ditonjolin kalau misalkan 15 miliar itu uang saya. Jadi terkadang bukan hanya masker yang gratisnya buat kita satu Indonesia yang digemborkan, tapi 15 miliar ya gitu loh. Dan dia juga mau bilang kalau misalkan saya haus ujian juga pasti saya akan bikin gitu ya. Cuman kalau saya bilang itu bukan uang saya bilang itu adalah uang dari orang yang saya bilang malaikat yang tidak mau disebutin namanya ya. Sampai sekarang masih berjalan ya, alhamdulillah sudah sekitar 4-5 juta masker yang dibagiin, dan terkadang juga orang gratis juga masih istilahnya kita dibully, mana nih maskernya, kok nggak nyampe-nyampe bohong ya. Sekarang kok kita ngelakuin semuanya dengan sukarela, yang nganter juga nggak dibayar, kita juga udah keluar uang, tapi kok masih begini ya. Terkadang juga sedih sih, cuman ya memang keadaannya seperti itu. Saya juga kadang-kadang juga ya sudah deh, cuman